Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Beberapa hari yang lalu ada salah satu Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rohimahullah, meninggal dunia. Semoga beliau ditempatkan di sisinya, amin. Ketika meninggalnya beliau, yang taziah dipenuhi lautan manusia yang ikut mengantarkan kepergian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rohimahullah ke tempat peristirahatan terakhirnya di Makam Los Empat, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat 12 Juli 2024. Tak terhitung jumlah manusia yang datang, tapi yang pasti mereka semua merasa kehilangan atas meninggalnya Ustadz Yazid Jawas Rahimahullah. Hafiz 23 tahun adalah salah satu warga yang kehilangan atas kepergian Ustadz Yazid Jawas Rohimahullah. Menurut dia, almarhum merupakan seorang guru besar yang sangat dikenal. Karenanya, kepergian almarhum meninggalkan rasa sedih baginya. Kepergian beliau tentu merupakan hal yang sedih bagi saya pribadi, kata laki-laki asal Jakarta itu. Ia mengatakan, Ustadz Yazid Jawas adalah salah satu ulama yang fokus dalam ajaran tauhid. Almarhum juga dinilai sering berbicara tentang bahaya syirik. Yang saya ingat, almarhum memiliki fokus di ajaran tauhid dan memperingatkan tentang bahaya bidat atau syirik, ujar Hafiz. Sementara itu, Ustadz Joni Abu Daud, 40 tahun, juga mengaku sangat kehilangan atas kepergian Ustadz Yazid Jawas Rohimahullah. Pasalnya, almarhum merupakan pendakwah yang sangat dikenal dengan keilmuannya. Saya pribadi dan umumnya kaum muslimin pasti sangat merasakan kehilangan, ujar dia. Ia mengenang, salah satu ciri khas almarhum adalah sangat tegas ketika menyampaikan ilmu yang terkait tentang akidah, sebab akidah adalah pokok landasan Islam. Beliau juga termasuk salah satu ustaz yang pertama menebarkan dakwah tauhid yang paling tegas, kata dia. Ustaz Jundi meyakini ilmu yang telah diajarkan almarhum akan terus diamalkan oleh murid-muridnya. Apalagi, almarhum telah menjadi pendakwah selama sekitar 40 tahun. Banyak murid beliau yang juga merupakan ustadz. Jadi sangat banyak jasa beliau. Semoga Allah menerima semua amalan beliau. Semoga Allah tempatkan beliau di surga Firdaus, kata dia. Jenazah Ustadz Yazid Jawas Rohimahullah disolatkan di Masjid Agung At-Thahiriyah sekitar pukul 9. Setelah disolatkan, jenazah langsung dibawa ke makam Los Empat untuk dimakamkan. Berdasarkan informasi yang saya dapat, sholat jenazah di depan makam Ustadz Yazid Jawas Rohimahullah tak hanya sekali dilakukan. Sholat jenazah itu dilakukan beberapa kali lantaran banyak masyarakat yang baru datang. Salah seorang warga setempat, Andi 69 tahun, mengatakan kepadatan manusia yang ikut mengantarkan jenazah Ustadz Yazid Jawas Rohimahullah telah terlihat sejak Jumat pagi, bahkan sebelum jenazah dibawa ke kompleks pemakaman. Dari jam 7 sudah penuh. Banyak yang nunggu di makam juga, kata dia. Menurut dia, pengiring jenazah di kompleks makam Los Empat biasanya tak pernah seramai ini. Baru kali ini, kepadatan masyarakat yang ikut mengantarkan jenazah terjadi hingga berjam-jam. Kalau biasanya mah paling setengah jam. Ini sudah 3 jam jalanan enggak jalan, ujar dia. Jalan akses masuk ke area pemakaman penuh dengan manusia, bahkan kemacetan sudah terjadi dari depan jalan menuju tempat pemakaman. Penuhnya massa yang datang membuat pelayat harus berdesakan untuk sampai di pemakaman. Bahkan, ketika jenazah telah dimakamkan, para pelayat yang datang masih terlihat ramai. Meski begitu,
Para pelayat yang datang tetap semangat untuk mengantarkan Ustadz Yazid ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ulama merupakan seseorang yang dikenal alim dan ahli dalam pengetahuan agama Islam. Mereka para ulama juga dikenal sebagai pembina atau pembimbing umat Islam dalam sisi keagamaan bahkan dalam sisi sosial kemasyarakatan, salah satunya Ustadz Yazid rahimahullah. Kehadiran seorang ulama dirasa tepat sebagai rujukan bagi umat Islam untuk mempelajari atau bertanya seputar persoalan kehidupan, terutama yang menyangkut persoalan agama. Dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat As-Sajdah bahwa, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami." Kemudian dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang selalu menang memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat." Wafatnya seorang ulama, menurut Islam, mempunyai arti yang sangat berarti dan krusial. Kematian ulama bahkan disebutkan Rasulullah SAW sebagai awal tercerabutnya ilmu di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggenggam ilmu dengan sekali pencabutan, mencabutnya dari para hambanya, namun Dia menggenggam ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga, jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka tersesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebuah ilmu itu ibarat cahaya yang mampu memberikan manfaat penerangan bagi setiap insan. Ilmu adalah aset untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Seorang ulama adalah sandaran umat, harapan umat sebagai tempat meminta nasihat dan petunjuk. Wafatnya seorang ulama adalah musibah. Ketika para ulama sudah tidak ada, siapa yang kemudian akan menjadi panutan umat? Sebagaimana ungkapan dari sebagian ulama salaf bahwa sebaik-baik pemberian adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Apabila tiada lagi tersisa seorang ulama, maka umat akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan, di mana mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu dan pemahaman yang benar, seolah kapal yang memberikan keselamatan, tapi kapal itu malah justru berlubang dan kemudian akhirnya tenggelam. Selain itu, wafatnya seorang ulama juga sebagai tanda-tanda akan semakin dekatnya hari kiamat. Mengapa demikian? Ketika ilmu sudah diangkat dari muka bumi dan kemudian timbul kebodohan dan akhirnya kebatilan merajalela, maka itulah awal dari kehancuran. Seperti dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan teguhnya kebodohan. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambah. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagiku daripada meninggalnya satu ulama. Dengan wafatnya seorang ulama, tentu semua umat merasa kehilangan, mengalami kesedihan yang amat mendalam. Hanya orang munafik saja yang tidak bersedih atas wafatnya pewaris Nabi. Dalam sebuah hadits menegaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang alim meninggal maka menangislah ahli langit dan bumi selama 70 hari. Barang siapa tidak sedih atas meninggalnya orang alim, maka dia adalah orang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya 3 kali. Selanjutnya, dalam hadis lain juga dituliskan bahwa kematian seorang ulama itu lebih disenangi iblis daripada kematian 70 orang ahli ibadah. Dengan demikian, kematian seorang ulama banyak memberikan pembelajaran.
menyadarkan kita bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan hendaknya dari setiap peristiwa kematian dijadikan sebagai alarm pengingat diri bahwa hanya akhiratlah tempat kembali. Hikmah di balik wafatnya seorang ulama antara lain. Pertama, wafatnya ulama adalah simbol terangkatnya ilmu yang bermanfaat. Kedua, wafatnya ulama berarti hilangnya lentera umat. Ketiga, wafatnya ulama berarti berhentinya sumber hikmah. Hikmah adalah intisari ilmu. Hikmah adalah buah ketika ilmu diiringi amal dan ibadah ritual diiringi ibadah sosial. Keempat, wafatnya ulama berarti berkurangnya figur manusia yang tidak dikuasai hawa nafsu. Kelima, wafatnya ulama berarti lenyapnya sosok pelayan umat. Mari kita berdoa dengan tulus hati. Semoga para ulama yang wafat beliau semua wafat dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Semoga kita bisa memetik hikmah di balik wafatnya para ulama untuk bisa terus melanjutkan estafet keilmuan dan perjuangan mereka. Amin. Sampai sini dulu motovlog hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.